Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ada masanya manusia ini berada di antara dua pilihan, antara mengikut kebenaran atau menolak kebenaran. Maka di sana bermain kepentingan. Banyak sekali orang-orang yang sebenarnya ingin beriman, tapi kemudian ketika sampai masa untuk mengambil keputusan, apa yang terjadi? Nanti kalau saya beriman, pengikut saya nanti akan begini. Nanti kalau saya beriman, itu terjadi pada Hirqal. Hirqal salah seorang penguasa di Damaskus, sekarang ibu kota Suriah. Dia mendengar ada seorang pedagang dari Jazirah Arab, dari Makkah Al-Mukarramah bernama Abu Sufyan. Maka dia suruh pegawai kaki tangan kerajaan, panggil itu pedagang dari Makkah. Akhirnya terjadilah dialog. Dialog ini ada dalam Sahih Muslim. Siapa itu yang menyatakan dirinya sebagai nabi, sampai pada akhirnya setelah dipikir-pikir oleh Hirqal, ini adalah orang yang diceritakan oleh nabi-nabi sebelumnya dulu bahwa akan datang seorang laki-laki di akhir zaman. Seandainya benar apa yang engkau katakan wahai Abu Sufyan, saya meliku tahta qadamayya hadza, kata dia. Seandainya yang kau katakan ini benar wahai Abu Sufyan, maka laki-laki yang di Makkah itu akan menguasai yang di bawah telapak kakiku ini. Saat itu dia sedang berdiri. Dia yang di Makkah itu akan menguasai apa yang ada di bawah telapak kakiku ini. Betul apa yang dikatakan oleh Hirqal. Pada masa pemerintahan berikutnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, memang Rasulullah SAW menguasai tempat berpijak Hirqal. Itulah kota Damaskus. Berarti benar apa yang dikatakan. Itulah janji Allah dalam Al-Quran. Alladzina atainahumul kitab. Orang yang kami beri Alkitab, Taurat, Zabur, Injil. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak kandung mereka sendiri. Seorang bapak pasti dia tahu anaknya. Dari kecil, 2 jari tapak kakinya sudah dia lihat dengan matanya. Maka terjadi sesuatu dia pasti tahu. Ini anak saya. Sebagaimana Yakub tahu bahwa itu adalah Yusuf. Apa kata dia? Inni la ajidu riha Yusuf. Aku mencium bau Yusuf. Anak kita itu baunya pun kita tahu. Belum kita lihat wajahnya, belum kita lihat tapak kakinya. Begitulah pengenalan mereka kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu banyak yang mendapat hidayah, tapi banyak juga yang menolak hidayah. Terkait dengan ini, mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk pada ayat yang akan kita bahas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya Ustadz, setiap orang membutuhkan hidayah. Sehingga Rasulullah pun mengajarkan kepada kita selalu berdoa kepada Allah untuk mendapatkan hidayah itu. Bagaimanakah hidayah itu menghinggapi kita? Sekian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berdoa, Allahumma dini, berikan aku hidayah. Fiman hadait, sebagaimana pernah engkau berikan kepada orang sebelum aku. Hidayah dulu yang kita. Bahkan tiap hari kita minta kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami, berikan kami, senantiasa kami istiqamah dalam siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Oleh sebab itu maka kita menginginkan hidayah. Apakah kita ini sudah dapat hidayah? Ya. Kita menerima hidayah Islam. Kita na'udzubillah tidak murtad. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Dan kita berharap seperti yang dijanjikan Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tetap mati dalam keadaan Islam. Adapun saudara kita, sahabat kita, kawan kita, kita senantiasa menyampaikan hidayah. Dan kita doakan. Seperti doa Nabi. Nabi sendiri yang mengajarkan. Allahumma hdi qaumi. Berikan mereka hidayah. Fa'innahum la ya'lamun. Mereka berbuat jahat karena tidak tahu. Yang tidak tahu diberitahu.
Yang tidak mau tahu terus kita sampaikan sebagaimana yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sudah mendapat hidayah dijaga istiqamah, yang belum mendapat terus dibimbing, disampaikan, didakwahkan, diberikan jalan sampai akhirnya. Tapi kita tidak dipaksa. Innama anta munzir. Engkau hanya memberikan peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Kau tidak punya kuasa untuk memaksa mereka. Afa anta tukrihun nasa? Apakah engkau paksa orang dengan apa yang ada di tanganmu kau paksa? Kalau tidak, ikut hidayahku, pancung kepalamu. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin? Apakah kau paksa mereka sampai mereka beriman? Tidak. Kita hanya disuruh ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah bil hikmah, dengan cara yang santun, wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik. Andai perlu berdebat, silakan debat, wajadilhum, debat. Tapi dengan cara apa? Billati hiya ahsan, dengan cara yang santun, dengan cara yang baik. Ayat yang akan kita kaji adalah yang disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 56. Al-Qasas ayat 56, tetap membaca ta'awuz, mohon perlindungan kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innaka, menunjukkan makna penting, sungguh, penekanan makna li taukid. Innaka, sesungguhnya ka di situ artinya engkau. Engkau di sini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, lan, tidak, tahdi, memberi hidayah, man, orang, ahbabta, siapa yang kau cinta. Kau cinta sama orang ini, kau suka dengan dia, karena ada hubungan kekerabatan, karena ada hubungan kedekatan, karena ada hubungan kebaikan, lalu ingin mendapatkan hidayah. Bukan engkau yang memberi. Innaka lan tahdi man ahbabta. Lalu siapa yang memberikan hidayah itu? Walakin Allah yahdi man yasha. Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Apa poin penting yang terkandung di balik ayat ini? Kita akan lanjutkan setelah yang berikut.